Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa dan tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu nikmat kesehatan yang sungguh tidak ternilai harganya untuk kita dengan sehat. Kita mampu untuk melaksanakan salah satu atau mengerjakan salah satu yang diperintahkan Allah kepada kita. Dengan nikmat sehat, kita bisa sama-sama melaksanakan salat berjamaah di mushola kita. Dengan nikmat sehat dan ghirah, semangat kita sekalipun hujan itu turun, tidak mematahkan semangat kita untuk sama-sama duduk setumat, untuk sama-sama mengkaji, menganalisa, serta mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, yang insya Allah pada malam hari ini tanggal 25 di bulan Rabiul Awal, yang kita yakini bahwa Rabiul Awal adalah kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana sini orang memperingati Maulid Rasul dengan bermacam-macam acara, dari acara ceramah sampai kepada acara-acara yang lainnya. Mari kita bahas bersama, sesungguhnya hakikat dari Maulid itu apa? Sesungguhnya hakikat dari Maulidur Rasul itu apa? Kalau kita terjemahkan dalam beberapa tafsir itu, wajibuna nahwar Rasul itu apa? Atau kewajiban kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah mengetahui kewajiban kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu yang kita lakukan kada salah lagi, tidak salah lagi. Yang pertama, di dalam kajian Al-Quranul Karim disebutkan, yang pertama adalah kewajiban atau disebut dengan wajibuna nahwar rasuli. Yang pertama kata Al-Quran dalam firman Allah surah yang ke-39. Surah yang ke-39 ayatnya yang ke-33, yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tasdiquhu fima akhbara. Yang pertama adalah membenarkan. Apa yang dibenarkan? Apa yang dibenarkan itu adalah
apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita harus tasdik. Maka kita harus membenarkan di dalam hati kita. Nah, seperti seseorang yang bersyahadat itu, maka dia harus takrir bil lisan. Artinya mengucapkan dengan lisannya. Dan setelah diyakini diucapkan dengan lisannya, yang kedua adalah tasdiq bil qalbi. Tasdiq bil qalbi itu adalah bagaimana seseorang itu membenarkan dalam hatinya, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang membantah. Apa yang dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperolok-olok. Apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik salah perkataan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai seorang muslim melakukan apa yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Kita mendengar lalu kita mentaatinya. Itulah disebut dengan tasdiquhu fima akhbara. Artinya membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salah satu contoh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah beranjak kaki anak Adam sebelum pertama kali di yaumil kiamat nanti. Yang pertama kali dihisab itu adalah tentang salat kita. Yang pertama kali diperhitungkan bagaimana dengan keadaan kita ketika kita di dunia, tentang salat kita. Baru nanti setelah sholat itu hal-hal yang lainnya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wal waznu yauma idinil haq. Nanti kata Allah subhanahu wa ta'ala akan ada sebuah wazan. Wazan itu adalah sebuah timbangan. Yang timbangan itu tidak dipermainkan seperti yang ada di dunia. Artinya timbangan yang maha adil. Timbangan yang maha adil. Karena ada di dunia, ada orang yang hendak berat untung dagangannya, lalu ditaruh benda yang lain di situ, sehingga yang sekilo tinggal dikuranginya seperempat. Nah, itu disebut dengan wail di dalam Al-Quran. Wailul lil mutataffifin. Celaka orang-orang yang selalu mengurangi timbangan. Kalau dia membeli selalu ingin lebih, tapi kalau dia menjual selalu dikurangi. Maka Allah katakan wailul orang yang seperti itu. Maka itu disebut dengan wail. Wail itu ada neraka disebut dengan wail, neraka wail. Celaka orang-orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang itu berdagang. Jadi kalau dia membeli hendak yang lebih, tapi pada gilirannya ketika dia berjual selalu mengurangi. Padahal bukan itu kata Allah subhanahu wa ta'ala keuntungan. Keuntungan yang maksud adalah ketika seseorang itu sama-sama ridho dengan apa yang kita lakukan. Antara ada minkum gitu. Bagaimana seseorang ketika kita melakukan sebuah transaksi itu, masing-masing satu dan dua para pihak itu ridho dengan antara satu dengan lain dengan apa yang kita jual belikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata di dalam kajian-kajian tafsir disebutkan wajibuna nahwar rasul. Yang kedua, kewajiban kita semuanya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fima amara. Ta'atuhu fima amara. Di dalam Al-Quran disebutkan pada surah Al-Maidah misalnya. Pada surah Al-Maidah ayat yang keempat dan lain sebagainya disebutkan bahwa kewajiban yang kedua bagi kita sebagai seorang muslim ta'atuhu fima amara. Taat kepada siapa? Taat dengan semua perintahnya. Ta'atuhu fima amara. Artinya taat dengan apa yang telah diperintahkan kepada diri kita.
Banyak hal yang diperintahkan, banyak hal yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh misalnya di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat. Di dalam Al-Qur'an itu pada surah Ali Imran, surah Ali Imran itu surah yang ketiga di dalam Al-Qur'an. Ayatnya 161. Di situ menjelaskan bagaimana seseorang itu dalam kehidupannya selalu dia melakukan suatu kecurangan kepada orang lain. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma kana linabiyyin ayyughalla wa may yawlul ya'ti bima alayya yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum yadhlimun. Allah katakan di dalam surah Ali Imran itu, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin adalah seorang nabi. Tidak mungkin bagi seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan wa may yaulul. Dan barang siapa yang berkhianat dalam urusan perang itu, maka pada hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, ia akan datang membawa apa? Membawa benda yang dikhianatinya itu. Maka tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dan diberikan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Artinya apa? Kalau kita gabungkan di dalam surah yang lain itu Allah sebutkan kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap diri itu akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Setiap diri akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Kepada yang melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan amal soleh yang mereka kerjakan. Maka pahalanya kembali kepada siapa yang melakukan amal soleh itu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Yang kedua, ketika seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik sama, maka kembali perbuatan yang tidak baik itu yang mengakibatkan sebuah dosa itu kembali kepada siapa yang melakukannya. Artinya di dalam Islam itu tidak mengenal dosa warisan. Kalau di agama yang lain itu ada yang disebut dengan dosa warisan. Kita kada hakon kalau menerima warisan dosa. Maka Islam mengajarkan kepada diri kita. Maka di dalam ayat ini disebutkan, barang siapa yang berbuat curang, barang siapa yang membuat khianat kepada orang lain, maka nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan datang dengan barang yang pernah dikhianatinya. Maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya ayyuhan nas man amila lana amalan fakatamna minhu mihyatun fama fawqah fa huwa ghalli ya'ti bihi yaumal qiyamah. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai para manusia, barang siapa yang menjalankan tugas untuk kami, lalu dia menyembunyikan dari kami barang sebesar jarum, ujar Rasul, maka yang disembunyikan sekalipun itu hanya sebesar jarum, kata Rasul, maka yang disembunyikannya adalah termasuk di dalamnya perbuatan kecurangan atau kata-kata atau kalimat wah ini korupsi, yang kelak akan dibawa hal yang demikian di yaumil kiamah. Artinya dia akan mempertanggungjawabkan, ujar Rasul, sekalipun hanya sebesar jarum. Bayangin, hanya sebesar jarum. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, macam mana? Gimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun kita bekerja,
apakah di instansi, apakah itu di lembaga. Maka pada saat kita bekerja itu sering bos kita, pimpinan kita memberikan surat tugas. Memberikan surat tugas. Apakah ditugaskan ke Jakarta untuk dengan beberapa hal yang ada sudah garis panduannya di dalam SOP bekerja itu, standar operasional prosedur ketika kita bekerja itu. Rasul sebelumnya beberapa abad yang lalu Rasul sudah memberikan satu contoh yang sangat bagus, yang sangat indah. Itulah yang disebut dengan manajemen ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man ista'amalnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa katsirihi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kami tugasi, yang ditugasi itu adalah tentu dia mengerjakan sebuah tugas dengan berbekal surat tugas. Berangkat kemana? Ke daerah ini sekitar 7 hari. Lumsumnya berapa? 250.000 sehari. Setap kan? Kalau kepala bagian 500. Sudah ada tertera di situ semua. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyaji biqalilihi wa kasrihi." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita, maka hendaklah ia serahkan hasilnya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, serahkan hasilnya, bikin laporan, tulis. Nah, itulah disebut dengan wayah ini manajemen modern. Artinya transparansi. Tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang di-markup. Sehingga dengan demikian Rasul mengatakan fal yaji biqalili, yang kecilkah, yang ganalkah, semuanya harus dicatat dengan rapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada atasan kita misalnya. Nah, ini semua sudah diwanti-wanti, sudah diawasi, sudah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita sistem bekerja, bagaimana kita supaya tidak mengambil hak orang lain. Sehingga kata Rasul itu amat celaka nantinya hal yang kita ambil itu kalau bukan haknya nanti dipertanggungjawabkan di yaumil kiamah nanti. Fama utiya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama utiya minhu akhaduhu, maka apa yang diberikan kepadamu boleh diambil. Misalnya diberikan lumsum sehari 300.000, ambil, karena itu ada bagian kita. Kada apa-apa kita ambil, karena itu jatah kita. Itu adalah jatah kita dan hak kita, boleh diambil, kata Rasulullah. Fama utiya min ukhadahu. Kalau diberi catatan itu dan memang itu adalah merupakan hak kita, ambil. Karena itu halal adanya. Yang tidak boleh, kata Rasul, wa ma nuhiya anhu intaha. Wa ma nuhiya anhu intaha, dan apa-apa yang dilarang mengambilnya. Misalnya begitu kita melaksanakan tugas, maka ketika kita mewawancarai atau kita melakukan kunjungan kepada masyarakat, jangan sekali-kali ngefek misalnya, sehingga masyarakat itu memberikan sesuatu kepada kita dengan panderan kita. Yang demikian itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma nuhiya anhu intaha. Apa yang dilarang dia mengambilnya, maka hendaklah dia berhenti dan tidak melakukan itu. Nah, begitu indahnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai sebuah panduan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tidak menggunakan sebuah kewenangan, bagaimana kita tidak kita menyalahgunakan surat tugas kita, dan kita ketika kita melaksanakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau itu memang ada anggarannya yang sudah tertulis jelas di situ untuk kita ambil, boleh itu diambil. Tapi kalau memang itu tidak ada, lalu kita adakan atau kita mark up, maka itulah yang dilarang oleh
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, akibat yang demikian itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akibat yang demikian itu nanti di yaumil qiyamah itu dipertanggungjawabkan semua. Dipertanggungjawabkan semua yang disebutkan di dalam hadis Rasul yang panjang. Kata hadis itu disebutkan, laul fiyanna yaji'u hadukum yaumal qiyamah ara ala raqabatihi ba'irul la ruwaun fayaqulu ya Rasulullah aghithni ya Rasulullah fa'aqulu la amliku laka syai'an qad ablautuk. Dalam hadis ini dijelaskan, nanti kata Rasul sungguh akan melihat gimana di yaumil kiamat nanti. Aku akan melihat seseorang di antara kamu datang pada hari kiamat, tidak datang begitu saja. Kenapa? Ketika di dunia itu dia pernah berkhianat dengan mengambil barang orang lain, lalu pada saat itu Rasul melihat di pundak orang itu di pundak orang itu ada unta yang sangat besar dan bersuara. Kita nggak dapat membayangkan, kada kawak kita membayangkan. Jangankan unta berapa kintal itu kan. Sedangkan daging berapa kilo kalau kita ditaruh di punggung kita, ngali benar berjalan. Apalagi unta. Manggah kita kan. Bisa-bisa rapai tulangnya kalau gitu. Di hadis ini dijelaskan mereka itu dikalungkan di badannya itu adalah unta. Sehingga pada saat dia sudah tidak tahan demikian itu dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu ya Rasulullah aghithni. Rasul, tolong aku Rasul. Tolong aku ya Rasulullah. Orang yang dikalungi untanya itu minta tolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasul? Singkat benar. Fa'aqulu, lalu dia menjawab, la amliku. La amliku laka syai'an abqad ablautuk. Rasul menjawab, aku kada kawak lagi menolongmu sedikit pun pada hari ini. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun pada hari ini dari siksa Allah. Sesungguhnya aku telah menyampaikan ajaran kepadamu. Pada saat di dunia disampaikan kepada kita hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalian tidak pernah mengindahkan dari ajaran itu. Nah, itulah disebutkan ta'atuhu fima amara. Artinya bagaimana kita mentaati semua perintah dan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, orang yang pertama. Lalu ada orang yang kedua, yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kasusnya hampir sama. Ulfiyanna yaji'u ahadukum yaumal qiyamah ala raqabatihi syatul laha suwa'un fayaqulu ya Rasulullah aghithni fa'aqulu la amliku laka syai'an qad ablautuka. Orang yang kedua ada yang ketujuh, kasusnya beda. Kasusnya beda, akan tetapi begitu datang pada yaumil kiamah nanti, orang yang pernah mengkhianati orang, orang yang pernah mencurangi orang, orang yang pernah mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuannya, apa yang dilakukan oleh orang itu? Azab apa yang diberikan kepadanya? Maka dikalungkan. Di pundaknya, di lehernya itu adalah kuda. Kuda berapa kintal? Masya Allah. Kuda berapa kintal? Siapa yang mampu? Sehingga orang itu berkata kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ya Rasulullah aghithni, tolong aku ya Rasul, tolong. Aku ada tahan lagi dengan azab ini, tolong aku. Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang sama dari jawaban orang yang pertama, fa'aqul la amliku laka syai'an qad ablautuk. Hari ini kada kawal lagi aku menolongi kamu.
Aku tidak bisa lagi sedikit pun aku menolong kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia diperintahkan untuk mengetahui, untuk belajar, ketika di dunia diberitahu tentang hadis-hadis Rasul terhadap perkara-perkara yang berbuat curang, begitu hukumannya kepada mereka yang berbuat curang itu, apakah itu mengurangi takaran? Apakah itu mengurangi timbangan? Atau kita berjual sesuatu yang cacat dipadahkan sesuatu yang baik, itu curang. Nah, terhadap yang demikian itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu la amliku laka qad ablautuk. Bukankah dulu aku pernah, ujar Rasul, bukankah dulu aku pernah menyampaikan kepada kalian dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ada yang mengambil hikmah pelajaran dari itu. Tetap yang penting duit banyak. Nah, kalau di pelajaran perilaku binatang itu sama dengan perilaku ulat gitu. Kalau ulat itu nempel di kambang di depan rumah yang kita tanam sayang-sayangi itu, kalau ulat bulu itu dia akan memakan tanaman itu sehingga habis kambang itu, sehingga ulatnya tergugur di situ, sudah kekenyangan. Nah, itu perilaku binatang. Nah, itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita disuruh untuk berhati-hati, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Sekecil apapun kecurangan, pasti akan kembali kepada siapa yang melakukan kecurangan. Begitu juga sebaliknya, kalaulah kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik, maka sekecil apapun perbuatan yang baik itu akan kembali kepada siapa yang melakukan perbuatan yang baik. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang berjalan sama, kalau tadi dikalungkan untanya, dikalungkan unta, dikalungkan kuda, dikalungkan kambing. Yang terakhir ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada seseorang itu yang datang kepadaku yang di pundaknya itu bermacam-macam bawaan benda yang sangat berat. Benda. Apakah benda itu kayu atau batu yang dipikulkan di pundaknya itu, yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna yaji'u ahadukum yaumal qiyamah ala raqabatihi nafsul laha siyaun fayaqulu ya Rasulullah aghisni fa'aqulu la amliku laka syai'an qad ablautuk. Dia membawa benda yang sangat berat. Dia tidak mampu berdiri, berjalan. Dia tidak mampu untuk melakukan, saking beratnya. Saking beratnya tindihan yang ada di pundaknya itu. Pada saat itu dia berkata kepada Rasul, aghisni ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul dari siksaan azab ini, tolong aku ya Rasul, aghisni. Maka apa yang dijawab oleh Rasul? La amliku laka syai'an qad ablautuk. Sudah aku memberitahu dulu. Ketika di dunia sudah diberitahu, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita pernah melakukan hal seperti itu, akan tetapi kalian tetap melakukannya. Wayah ini aku kada kawak lagi menolong, karena aku sudah menyampaikan, kalian tetap melanggarnya. Nah, itulah disebutkan bagaimana seseorang yang ketika seseorang itu diberikan tugas lalu dia mengabaikan tugas itu atau menambah sesuatu yang tidak ada dalam tugas itu. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam tugas itu diberikan kepadanya, maka segala sesuatu yang dicatat, yang diberikan kepada diri kita ambil. Tapi yang tidak diperbolehkan itu jangan kita ambil, karena itu bukan hak kita. Ketika kita bawani jar orang Banjar ngambil yang seperti itu, maka kata Rasulullah SAW, yang diambilnya itu nanti akan dinampakkan di yaumil kiamah. Jadi hadis ini, Al-Quran yang ulun bacakan 161 surah Ali Imran itu memberikan tadabbur kepada diri kita. Yang pertama adalah
bagaimana sifat kejujuran itu yang pertama. Dan yang kedua, di samping sifat kejujuran pada diri manusia masing-masing, yang kedua, ketika kita memahami sebuah manajemen, sesuatu yang dibolehkan boleh kita ambil, dan yang tidak boleh diambil, maka kita akan tetap simpan di situ. Yang ketiga adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang kita kerjakan yaji'u biqalili wa kasrihi. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu tulis berataan. Untuk apa? Untuk kelengkapan laporan. Sehingga dengan demikian kelengkapan laporan yang kita kerjakan dari mulai tanggal berapa kita bertugas, lalu kita pulang, lalu kita berikan kepada pimpinan kita. Kalau laporan itu sesuai dengan apa yang digariskan dari manajemen, maka tidak ada salah satu pun yang bisa membuat diri kita celaka. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, Rasul pernah mengutus Sofyan Az-Zuhri dari Urwah dari Abu Hamid As-Sa'di berkata, Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki suku Al-Az yang bernama Ibnul Lutaibah. Untuk memungut sedekah. Maka setelah Ibnul Lutaibah itu datang dari menjalankan tugasnya, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini untukmu dan ini dihadiahkan untukku. Dia berkata, yang ini Rasul untuk pian, yang ini untuk saya. Dia berbagi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu gambaran dalam hadisnya, ma balul amil. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma balul amil nab'athuhu ala amalin fayaqulu hadza lakum wa hadza ahdiya ilayya. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi falyandur ayuhda ilaihi amlah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ya'ti ahadukum minha bi syai'in ila ja'a bihi yaumal qiyamati ala raqabatihi wa im ba'irul lahu rughaun aw baqaratun laha khuwarun aw syatan tay'aru. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa bagaimana urusan petugas itu, ujar Rasulullah SAW. Ketika dia diberikan tugas untuk memungut sedekah, maka kami tugaskan dia untuk melakukan satu tugas. Tetapi kemudian dia berkata, begitu dia datang, ya Rasul, aku dapat. Yang ini bagian pian, ini bagian pian, dan ini bagian aku. Sidin yang mengatur. Artinya, sidin yang mengatur benda-benda itu. Maka kata Rasulullah SAW, mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah ibunya, lantas menunggu apakah orang yang memberi hadiah kepadanya atau tidak? Kalau demikian adanya, ya Rasulullah SAW perai aja, kada usah bertugas, lebih baik duduk di rumah, jaga ibunya. Kalau ada orang yang memberi sedekah. Kenapa? Dia sudah tidak jujur di dalam menjalankan tugasnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ya'ti ahadukum minhu bisyai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ingat, apa yang kalian lakukan itu salah. Demi Allah, ujar Rasulullah SAW. Dia bersumpah, demi Allah, jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, dalam genggaman Allah. Tidaklah seseorang mengambil, melainkan dia akan membawanya pada hari kiamat di atas pundaknya. Barang yang pernah dikhianatinya, barang yang pernah dikorupsinya itu, apa nanti? Barang itu sekalipun hanya satu karung guni, nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikalungkan lehernya dengan unta, dan unta itu berteriak pula. Dan yang kedua adalah sapi, dikalungkan di lehernya itu sapi, dan sapi itu juga merengek. Sudah orang keberatan kada kawak berjalan, berkuciak pulang untanya, gitu. Nah, itulah siksa. Dan yang terakhir adalah, kata Rasulullah SAW, tidak cukup di sini. Akan tetapi seseorang yang melakukan tugas yang demikian itu, nantinya dia akan berdatang kepada Allah dengan dikalungi kambing yang mengembek di lehernya. Masya Allah.
Nah, itulah beberapa azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan perbuatan curang. Orang-orang yang melakukan perbuatan curang menambah sesuatu yang tidak seharusnya ditambah dan mengurangi sesuatu yang tidak seharusnya dikurangi. Oleh karena kita mengambil ibrah dari peringatan Rasul yang di mana-mana kita mendengar ceramah dari tetangga kita, dari musala-musala itu kan. Wajibuna nahwar Rasul, yang ketiga adalah wajibuna nahwar Rasul, yang ketiga la na'budallah illa bima syara'. Pada surah An-Nisa ayat yang ke-80. La na'budallah illa bima syara'. Artinya adalah kewajiban diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Syariat Rasul apa? Yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salat kita, kitabam mauquta di dalam Al-Qur'an. Dengan waktu yang sudah ditentukan. Ada yang melakukan, ada yang mengadakan. Tapi sholat asarnya lanjut terus, kada stop acaranya. Stop dulu gitu. Nah, setelah sholat asar sambung lagi gitu. Nah, itu disebutkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa itu, la na'budallah illa bima syara'. Artinya tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Karena kenapa disebutkan la na'budallah bima sya'a? Kenapa disebutkan demikian? Sahnya sebuah ibadah itu harus memenuhi dua unsur. Harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama ketika kita beribadah, ketika kita sholat dan lain sebagainya melakukan kebaikan, pertama kali yang harus kita lakukan untuk menjadi sahnya sebuah ibadah diterima oleh Allah adalah niat kita. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah setelah niat ikhlas karena Allah, yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat, sama dengan apa yang ulun sebutkan di dalam surah An-Nisa. La na'budullah illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Kita berikan contoh misalnya. Sudah berniat kita melakukan sholat, mengerjakan sholat, akan tetapi yang kita kerjakan salah. Apa yang kita kerjakan salah. Pernah ulun membawa jamaah umroh dulu. Lalu sudah hari yang kedua, sidin jalan sorangan. Pian tahulah sudah. Enggak, sudah tahu Pak. Ya jalan dengan kawan lah, berkawan, jangan sorangan. Sekalinya datang melapor. Ustaz, ulun Masya Allah, Alhamdulillah ulun sudah melaksanakan tawaf tadi. Saking semangatnya Ustaz, ulun bertawaf 21 kali putaran. Wah, 21. Nah, jadi apa tugas kita? Nang kaya itu bagus, Pang, tapi tuntunan tawaf itu 7 kali putaran. Kada boleh 21. Kalau 21 sudah overdosis. Ya kan itu kan. Nah, itu disebutkan dalam Al-Qur'an, la na'budullah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang sudah ditentukan kepada kita. Kalau 7 kali putaran, 7 kali putaran. Kalau putarannya berlawan dengan arah jam, ikuti. Jangan kita memutar ke kanan. Kalau ke kanan, kita bertabrakan dengan orang kan gitu kan. Nah, itulah disebutkan la na'budallah bima syariah. Jadi singkatnya, wajibuna nahwar Rasul. Yang seterusnya adalah al-imanu bih, bagaimana kita mengimaninya, mahabbatuhu, mencintainya, ta'zimuhu adalah mengagungkannya. Dengan mengagungkan apa? Tentu kita berbanyak salawat kepada Rasul, nusratuhu wa ta'ziruhu, menolong dan membela kalau ada orang yang mengenyek Rasul. Mahabbatuhu man ahabbahu, mencintai para pencintanya. Ihya'u sunnati, artinya kita menghidup-hidupkan sunnahnya. Dan yang terakhir, iktsarus salawat, artinya bagaimana kita disuruh untuk memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kita salawat yang kita baca pada tasyahud awal atau tasyahud akhir. Yang terakhir,
bagaimana kita wajibuna nahwa rasul ittiba'u manhaji, bagaimana kita mengikuti jalannya atau manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan rahimakumullah, itulah yang dapat ulun sampaikan wajibuna nahwa rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran, dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dengan demikian kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah kepadanya. Demikian dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Benar dan ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.